Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri dari Universitas Handaini Makassar, Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu if dengan dua kondisi atau lebih. Dan pada video kali ini, kita juga akan memberikan contoh tentang pemrogramannya. Baik, kita masuk ke slide-nya saja. Apa itu if dengan dua kondisi atau lebih? If adalah struktur kontrol dalam pemrograman untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pemrogramannya. Di sini kita lihat contoh penulisan programnya yang kondisinya belum ditentukan. Kita lihat seperti ini, dan kita akan coba eksekusi ya di dalam program. Kita coba masukkan kondisinya. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke programnya. Kita akan jelaskan dari atas. Untuk include stream ini untuk agar kita mampu menggunakan in dan out ini. Kemudian kita masuk di using namespace std. Mengapa harus kita harus menulis using namespace std? Agar kita dapat menggunakan menuliskan in dan out tanpa harus menuliskan std seperti ini. Kita dapat menggunakan fungsi dari using namespace std tanpa harus menulisnya di cout std nanti di sini. Nah, kemudian kita masuk di in main. In main ini adalah titik awal untuk memulai suatu program. Ini adalah titik awal untuk memulai semua program ini ke bawah. Nah, kemudian in suhu ini adalah untuk mendeklarasikan sebuah tipe data yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan integer atau integer suhu. Kemudian masuk ke bagian cout. Cout ini masukkan suhu. Nah, di sini kita akan masukkan, nanti cout ini akan memunculkan output di layar, yaitu masukkan suhu. Kemudian in ini akan menampilkan hasilnya nanti. Nah, kita masuk ke bagian if ini. Kita masuk ke bagian kondisi. Di sini terdapat beberapa kondisi, lebih dari 2. Kita lihat paling pertama, if suhu. Jika suhunya 35 ke atas, maka output akan memunculkan panas. Nah, di sini kondisi pertama, dan jika kondisi pertama ini salah, maka kita ke kondisi kedua. Jika kondisi pertama salah, kondisi kedua akan memunculkan suhu. Jika suhu 25 ke atas atau 25 sampai 34, maka akan memunculkan output hangat. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi ketiga. Sini kondisi berikutnya. Jika kondisi di atas salah, maka kondisi ketiga ini kita ke kondisi ketiga. Kita lihat suhunya. Jika suhunya 15 ke atas, artinya output akan memunculkan sejuk. Atau jika 15 ke 24, maka akan sejuk. Nah, jika semua kondisi di atas salah, maka ini dia else yang akan berperan dingin. Nah, jika kita memasukkan input semisal 14 ke bawah atau 15 ke bawah, itu akan memunculkan output dingin. Nah, dan return ini pengakhir atau penutup dari program. Kita coba langsung jalankan saja programnya. Nah, kita masukkan semisal suhunya 20 lah. Nah, maka akan sejuk. Nah, kita buktikan apakah ketika kita menulis 35 atau kita menulis 34,
apa yang muncul seperti itu. Coba kita saja ya, kita run saja langsung. Coba kita masukkan 34, apa yang akan muncul? Nah, hangat. Mengapa demikian? Karena kondisi yang kita masukkan 35 ke atas, bukan 35 ke bawah. Jadi yang diambil itu 35 ke atas. Jika 35 ke bawah atau 34 itu sudah masuk ke kondisi kedua ini, ke hangat. Nah, sama halnya jika kita memasukkan input contoh 24, pasti akan muncul sejuk ini, akan muncul di kondisi ketiga. Kondisi ketiga ini yang akan mengeksekusinya. Dan juga jika kondisi ketiga ini salah, nah inilah alternatif inilah yang akan memunculkannya. Nah, kemudian kita ke bagian sini untuk agar lebih rapi atau bisa kita atur seperti ini. Jika kita ingin memindahkan penulisannya ke bawah sini, kita menulisnya seperti ini ya, 20. Nah, artinya dia di sini, di samping ini, dia tidak membuat baris baru. Nah, kalau kita membuat baris baru, kita cukup tambahkan seperti ini. Nah, sudah muncul kan? Kita masukkan semisal 2. Apa yang masuk? Nah, dingin. Karena yang kita bilang tadi, jika kondisi di sini salah, maka ini yang akan muncul. Nah, seperti ini juga. Fungsi dari inline ini untuk mengakhiri baris gitu dan membuat baris baru. Tapi kita buatnya yang biasa-biasa saja. Kita cukup hapus ini. Dan ya, setiap kita sudah mengedit sebuah program atau kita mengedit sebuah listing, kita harus terbiasakan mengetik Ctrl Save. Terus kemudian kita jalankan dulu. Kita compile run. Nah, kembali seperti semula. Nah, inilah contoh if 2 atau lebih dari 2 kondisi. Seperti ini, kita ambil kondisinya itu suhu, dan ini kita menghitung suhu, menentukan suhu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Cukup dari penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budi Tulpoya, MPN 2024 020016. Ya, di sini saya menjelaskan materi atau program if. Di dalam if yaitu saya sampaikan programnya include iOS DRAM. Itu definisinya, dia artinya memanggil library standar untuk operasi input menerima data dari pengguna dan output menampilkan ke layar. Dan inti main berarti inti nilai dari itu, intinya bagi utama program yang akan dijalankan pertama kali. Dan out berarti masukkan nilai akhir siswa. Cing berarti dia deklarasi atau variabel input nilai.
deklarasi atau variabel input nilai di C, dan off utama yang cek kelulusan. Off utama yang cek kelulusan berarti dia kondisi utama untuk menentukan apa siswa lulus atau tidak lulus. Itu dia pengecekan di if. Jadi dia nilai dia kasih masuk 70 berarti dia siswa dinyatakan lulus. Kalau 70 berarti dia dinyatakan lulus kategori presentasi, dan nilai yang dinyatakan dia dapat 90 berarti TOEIC dikategorikan presentasi tinggi. Dan jika dia dapat nilai 80 demikian juga TOEIC dikategorikan nilai baik. Jadi TOEIC dia dikategorikan penuh syarat. Jadi syarat yang kelulusan itu 70, 80 ke atas. Dari 70 ke atas baru siswa bisa dinyatakan lulus. Dan jika 70 ke bawah 60 atau 50 itu bisa dinyatakan siswa tidak lulus. Jadi if di dalam LC cek apakah bisa mengulang. Jadi dia bisa mengulang. Jadi dia dapatkan nilai yang 50 berarti blok if utamanya siswa tidak lulus. Siswa tidak lulus operasi perbaikan. Siswa tidak lulus operasi perbaikan berarti dia harus mengulang mata pelajaran yang dia yakin. Itu yang dia bisa mengulang. Dan rule C atau rento itu dia menamakan program belajar tanpa kesalahan dan selesai dieksekusi. Jadi kita coba dulu program yang kita buat ini. Jadi kita kasih lihat dulu ya, kasih masuk nilai 70 berarti dia 70 berarti siswa lulus, dia memenuhi syarat. Jadi kita lihat di dalam nilai 70 berarti dia memenuhi syarat, dapat 70 berarti dia memenuhi syarat, dan seketika dia dapat 80 dia dikategorikan siswa lulus presentasi baik, berarti dia 80 dapat 80 berarti dia presentasi juga baik, dan kami lihat juga 90 juga sama demikian. Itu dia siswa lulus kategori peserta tinggi. Dan sedangkan kita coba lagi nilai 50 apakah sama atau tidak. 50 berarti dia dapat nilai 50 ke bawah berarti siswa dinyatakan tidak lulus. Jadi dia dapat mengikuti program remedial atau mengulang. Itu yang ada di bawah. Dia mendapatkan
COUT berarti dia dapat mengikuti program ulang atau mata kuliah apa atau pelajaran apa yang dia jatuh itu yang dia harus mengulang. Ya, terima kasih. Sekian dari materi saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Turan Terbarikrum, biasa panggil Edward. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sweetcase dalam bahasa pemrograman C++. Langsung saja ke pengertiannya. Itu Sweetcase adalah struktur percabangan dalam pemrograman yang digunakan untuk memilih satu aksi dari beberapa pilihan berdasarkan suatu variabel. Sweetcase digunakan ketika terdapat banyak pilihan dengan nilai yang digunakan. Fungsi Sweetcase memilih satu kondisi dari banyak pilihan, membuat program lebih rapi, menggantikan if-else bertingkat, sering digunakan pada menu pemrograman. Bentuk umum Sweetcase: Sweet pilihan, case 1 out, Anda memilih 1, case 2 out, Anda memilih 2, break, case 3 out, Anda memilih 3, break, fly out, pilihan tidak tersedia. Penjelasan terstruktur: Sweet mengecek nilai variabel, case kondisi yang dicek, break menghentikan eksekusi, deploy dijalankan jika tidak ada case yang cocok. Contoh pemrograman Sweetcase: in main, in pilihan, out masukkan angka 1 sampai 3, then pilihan, sweet pilihan, case 1 out pilihan 1, break, case 2 Anda memilih 2, break, case 3 out, Anda memilih 3, break, deploy out, pilihan Anda tidak tersedia, return 0. Pemrograman cara kerja pemrograman. Pemrograman dimulai dari fungsi main. Pemrogram meminta pengguna memasukkan angka nilai input di setiap variabel pilihan. Case mencocokkan nilai pilihan dari setiap case. Pemrogram menampilkan output sesuai dengan case. Penjelasan kode pemrograman: include UStream digunakan untuk input dan output. UStream menulis std agar tidak perlu menulis std. In pilihan variabel untuk menyimpan input. Then pilihan menerima input dari pengguna. Sweet kondisi. Peran break menghentikan proses. Sweet mencegah pemrograman dijalankan case berikutnya. Tanpa break, pemrograman akan dijalankan sesuai case setelahnya. Kelebihan dan kekurangan Sweetcase. Kelebihan: cocok untuk menu pilihan kode, lebih terstruktur, tidak bisa untuk kondisi logika, hanya untuk nilai tetap, tidak berat seperti else. Kesimpulan: Switch adalah pemrogram percabangan yang digunakan untuk memilih suatu dari banyak pilihan berdasarkan nilai tertentu. Struktur ini membentuk pemrogram lebih rapi dan mudah dipahami oleh pembaca, terutama menu atau pilihan angka. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Shalom.